Menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Syarifah Rahma dan langsung dari perhelatan BRI Microfinance Outlook 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhaimin Iskandar. Selamat siang Pak Muhaimin, apa kabar? Selamat siang Syarifah. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Ya, terima kasih. Pak Muhaimin, tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa sebetulnya ditegaskan lagi peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, khususnya dari sisi pemberdayaan masyarakat juga begitu. Nah, penilaian Anda terhadap perkembangan UMKM di tanah air dari tahun ke tahun seperti apa? Ya, pertama UMKM kita terus tumbuh, berkembang dan berfungsi sekaligus bermanfaat untuk tulang punggung kebutuhan nasional kita. Baik pemenuhan kebutuhan maupun menjadi penopang ekonomi keluarga. Bahkan UMKM telah menjadi bantalan solusi sementara ketika kita menghadapi masa-masa sulit COVID kemarin, kemudian ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Tapi posisi itu tidak memuaskan. Tentu saja kita ingin beranjak dari sekedar menjadi bantalan, menjadi tulang punggung, menjadi solusi kehidupan. Lebih besar dari itu, kita ingin UMKM kita bergerak terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, yang kedua, bersaing secara kualitas produk dan tentu saja kompetisi di tingkat global. Nah, target itu menjadi penting karena kontribusi pada pertumbuhan sekaligus siap bersaing di tingkat global itu akan sangat menentukan makna kemandirian ekonomi nasional. Ya, bangsa kita ini di era global yang seperti ini terus terang harus diakui jujur sedang tidak mandiri, masih bergantung dalam hal industri, otomotif, konsumsi. Mau tidak mau kita harus memutus itu semua dengan keberanian berdiri di atas kaki sendiri. Oke, artinya diversifikasi tulang punggung ya. Betul. Untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Dan untuk pertumbuhan ekonomi itu salah satunya UMKM ini memang menjadi fondasi berdiri di atas kaki sendiri itu menjadi pijakan, menjadi fondasinya. Sebelum kita ngomong industri, ngomong investasi, ngomong yang gede-gede, UMKM itu menjadi fondasi utamanya. Oke, nah berbicara berkaitan dengan UMKM harus menjadi fondasi utama ya untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Apa menurut Anda hal-hal yang masih perlu ditingkatkan? Paling tidak ada 5 poin penting ya. Yang pertama bahan baku produksi. Ini juga harus tersedia di dalam negeri, apakah berbasis impor ataupun produksi dalam negeri. Bahan baku ini harus tersedia pertama, yang kedua terjangkau harganya, tidak dimainkan sehingga UMKM sangat tidak berdaya. Yang kedua mekanisasi kalau dulu, sekarang sih kira-kira digitalisasi. Jadi digitalisasi mutlak, baik kemasan maupun produknya. Teknologi ini mutlak karena menentukan kualitas. Nah, yang ketiga pemasaran. Pemasaran ini menjadi salah satu strategi pokok pemerintah menopang agar ekonomi UMKM ini tumbuh cepat. Pemasaran dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu Presiden meminta kepada kementerian-kementerian terkait, Kementerian Perdagangan, diplomasi luar negeri, semua aspeknya adalah aspek pemasaran. Pemasaran ini mensyaratkan standarisasi tentu saja, mensyaratkan berbagai kualitas yang harus kita siapkan. Nah, yang keempat keuangan ya, finance atau akses perbankan dan keuangan UMKM kita ini sekarang ini baru BRI yang dominan peduli dan memiliki keuntungan dari UMKM. Kita ingin semua perbankan memberikan akses yang baik kepada UMKM.
contoh sukses ya. BRI ini bukan hanya memberi kredit tetapi juga membina, mengembangkan, memberi bantuan, bimbingan sampai pada produktif. Itu patut dicontoh lah BRI sebagai salah satu model. Skalanya mungkin harus diperbanyak, model-modelnya diperbanyak. Nah, yang kelima dari yang dibutuhkan UMKM kita tentu saja kualitas SDM yang tersedia, sumber daya manusianya harus tersedia yang baik, skill, kapasitas SDM yang harus terus ditingkatkan. Oke, baik. Sebetulnya tadi sudah mencakup keseluruhan begitu ya, tadi apa yang Anda sampaikan dari sisi bahan baku, ketersediaannya, kemudian pendanaan, peningkatan kualitas, sumber daya manusia dan lain sebagainya begitu. Tapi ketika kita melihat mungkin dorongan dari pemerintah ya, utamanya juga mungkin koordinasi yang dilakukan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat terhadap kementerian-kementerian lainnya begitu untuk terus bisa memajukan UMKM kita seperti apa? Saya mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk menggalang semua potensi. Saya mohon bantuan kepada menteri-menteri terkait, kepada KL, kementerian dan lembaga untuk menjadi bagian integral dari pemberdayaan ekonomi kita melalui UMKM ini. Tentu saya tidak bisa berdiri sendiri, harus minta Menko Perekonomian, harus minta Menko Perdagangan, Menko Pangan, infrastruktur, semua harus terlibat. Terutama dalam jangka pendeknya kita ingin UMKM ini termasuk menjadi bagian dari solusi kemiskinan. Jadi miskin ekstrim, miskin ini diberdayakan melalui UMKM, melalui kegiatan ekonomi sehingga kemiskinan itu hilang dengan proses pemberdayaan itu. Oke, terakhir Pak Muhaimin ya, berkaitan dengan harapan Anda dari penyelenggaraan BRI Microfinance Outlook 2025 ini seperti apa impact-nya tentunya kepada sektor UMKM, kemudian juga kepada tadi ya harapannya tadi tentunya UMKM ini bisa mempertipis angka kemiskinan begitu ya, sehingga mungkin ada kontribusi juga tentunya dari BRI berkaitan dengan hal ini. Nah, ekspektasi Anda, harapan Anda dari penyelenggaraan acara ini seperti apa? Ya, expo dan ekspor yang dilakukan model BRI sekarang ini, yang tahunan ini amat sangat penting karena dua hal ya. Yang pertama, seluruh produk yang dipamerkan, yang dipromosikan dan ditarik para pembeli dari luar negeri ke sini melalui proses akurasi. Jadi ada kurator, ada kurasi yang tim yang dibuat independen menyeleksi semua UMKM yang sudah layak masuk. Itu yang menjadi penting untuk dicontoh semua yang bikin pameran begitu bagus. Yang kedua, tentu keberanian, kesungguhan melobi pihak-pihak pembeli luar ya, buyers, supaya datang ke acara ini. Itu dibutuhkan kemampuan, keberanian dan kecanggihan. Nah, mengundang buyers, terjadi transaksi di sini itu. Nah, saya tentu sangat apresiasi ya kepada BRI yang telah memamerkan produk-produk dengan kualifikasi. Makanya saya begitu keliling tadi langsung, wah besok saya harus balik lagi ngajak istri saya untuk belanja. Bersiap-siap untuk belanja ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk waktunya bersama dengan kami di CNBC Indonesia langsung dari BRI Microfinance Outlook 2025. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih, siang. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami langsung dari ASBSD Tangerang, Banten. Saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.